Bu Ida, bagaimana Bayu? Rina setuju. Rasanya sudah tak tahan, ingin tahu keputusan Rina. Aku yakin ia pasti mau, karena aku dan Stella sudah mengunjunginya kemarin. Ditambah karena Rina pasti masih mencintai Bayu. Lagian ada Raka di antara mereka. Bayu yang baru pulang langsung duduk dengan menghela nafas besar. Tapi kok wajahnya kelihatan sedih. Tidak. Jangan sampai Rina menolak hingga semua rencanaku hancur. Kasihan setelah harus menanggung malu karena dicap pelakor. Apa kata orang-orang jika setelah yang aku banggakan punya pendidikan tinggi bisa tercoreng karena kehamilannya? Rina menolak, Bu. Bahkan ia seperti tak menyesal dengan keputusannya, jawab Bayu dengan mata berkaca. Sial. Beraninya ia menolak. Tahu begini, menyesal aku hantarkan uang itu. Bagusan aku belikan cincin emas. Ternyata dugaanku salah. Apa? Mbak Rina menolak. Terus gimana nih, Bu? Raut wajah Stella sangat khawatir. Padahal kita sudah datang baik-baik dan menyerahkan uang itu. Tapi sepertinya ia tak menghargai kita. Gumamku sangat kesal. Aku harus cari cara lain. Stella tidak boleh kandungan, karena itu pengikatnya dengan Bagas. Dan aku juga ingin Stella tetap kuliah tanpa aku repot mengeluarkan uang dengan buka warung. Jika suatu saat Stella sudah dapat kerjaan bagus, tak masalah jika ia ingin menikah dengan lelaki pilihannya. Toh statusnya hanya istri siri Bagas. Bilang aja itu anakku jika ada yang nanya. Bilang juga aku punya anak dari wanita lain dan dicerai Rina karena selingkuh. Tak masalah jika nama baikku tercoreng, ucap Mas Bayu. Aku tahu Bayu mau melakukan apapun demi keluarga ini. Dari dulu ia paling bisa diandalkan. Ia tidak banyak permintaan, tapi itu bukan solusinya yang aku inginkan. Suatu saat orang bertanya, mana wanita selingkuhan Bayu? Aku jawab apa? Ribet. Tidak bisa. Kamu mau masalah tambah runyam? Apa kata orang-orang jika mendengar kamu selingkuh? Bisa-bisa nama baik keluarga ini akan tercoreng. Terus apalagi solusinya, Bu? Sekarang rumah tanggaku akan berakhir. Baru setelah makin membesar. Aku lebih baik ini daripada menanggung malu. Tidak, ibu tidak setuju dengan idemu setelah bantahku. Lagian jika setelah kandungannya, maka Bagas akan berhenti memberi uang. Sekarang ini hanya Bagas sumber keuanganku. Gaji Bayu kecil dan aku juga capek buka warung. Kapan lagi aku menikmati uang banyak kalau bukan dari Bagas? Aku juga gak mau dengan situasiku sekarang, Bu. Aku merasa bersalah sama Runi dan ibunya. Setelah menyeka air mata. Sejak kapan ia ada rasa kasihan pada orang lain? Apakah ini efek kehamilan hingga ia terlihat sensitif? Saat melakukannya dengan Bagas, ada rasa kasihan enggak ke mereka? Jadi jangan pikirkan orang lain, sementara mereka aja enggak mikirin kamu. Ini semua aku lakukan demi ibu. Seharusnya ibu meminta Mas Jaka membayar cicilan rumah. Tapi, waduh, setelah makin menjadi menangis. Waktu itu aku hanya kasihan ke Jaka karena ia tak punya pekerjaan. Sekarang kamu istirahat dan minum susu. Jangan mikir yang lain, karena biar ibu yang cari jalannya. Aku bangkit dari duduk, lalu melangkah ke kamar,
ponsel setelah aku ambil diam-diam karena ingin menghubungi Jaka. Sekarang ini hanya Jaka dan Inur yang bisa aku andalkan menjadi orang tua bayi Stella. Ngapain kamu menghubungiku? Sudah sadar jika pasti butuh aku. Terdengar suara Jaka ketus menjawab ponsel dariku. Pasti dikiranya Stella yang menelepon. Ini ibu, Jaka, jawabku. Hah? Ibu ngapain nelpon aku? Bukankah ibu senang telah mengusirku dari rumah? Ibu butuh bantuanmu, Jaka. Aku tahu, ibu pasti membutuhkan aku. Tapi maaf, aku harus bersuara dulu ke Inur. Inur lagi. Apa hebatnya Inur hingga Jaka terlihat takut? Dari dulu hingga sekarang, selalu Inur yang membuat ada pembatas antara aku dan Jaka. Dan Jaka sangat perhitungan semenjak menikahi wanita itu. Belum lagi sifat mertua Jaka yang tak berakhlak. Tunggu dulu Jaka, kenapa sih takut sekali dengan istrimu? Bu, aku bukan takut istri, tapi ini menghargai istri. Jika ibu menelponku ingin minta bantuan masalah uang, maaf, aku tak punya uang. Terus uang rumah ini gimana? Ibu tuh udah tua, jadi gak usah memikirkan tentang harta. Apa gunanya harta ibu kalau bukan untuk anak? Berdebat dengan Jaka akan membuang energi saja. Sebaiknya aku langsung ke pokok bahasan. Toh ini lebih penting, aku tak boleh kehilangan sumber keuangan. Ibu kasih kerjaan mau. Ibu bisa apa? Kerjaan buka warung. Maaf ya Bu, aku lebih nyaman di sini. Belum juga bercerita, tapi Jaka sudah menebak yang bukan-bukan. Astaga, aku harus sabar menghadapi Jaka. Ibarat pepatah, biar mundur selangkah demi maju 1000 langkah. Bukan, ini tentang jadi orang tua pengganti anaknya Stella. Apa? Ibu mau aku mengakui anak haram itu? Ibu mau menurunkan derajatku? Stella yang berzina, kenapa aku yang menutupi aibnya? Jika ibu menelponku hanya untuk ini, maaf. Aku tak sudi membantu Stella. Dan sampai sekarang aku masih ingat bagaimana ia meminta Bagas agar memberiku cabai. Ibu kira aku akan memaafkannya begitu saja. Suara Jaka terdengar sangat kesal. Aku bisa mengerti, tapi saat itu aku tak bisa bertindak karena perbuatan Jaka hampir saja melepaskan uang itu ke Inur. Coba kalau uang itu penuh di tanganku, pasti semua masalah aman. Dengar dulu Jaka, apa kamu mau selamanya di rumah mertuamu itu? Ibu yakin kamu tidak nyaman di sana. Jika kamu menerima tawaran ini, kamu cukup duduk di rumah dan setiap bulan uang terus mengalir. Apa? Uang? Ya, apa kamu lupa? Jika ayah bayi Stella adalah orang berduit, kamu bisa minta uang per bulannya karena telah menjaga anaknya. Ibu kenapa nggak bilang dari tadi? Kalau itu mah aku setuju. Jika ada uang, baru suara Jaka terdengar baik. Sekarang kesini, biar semuanya kita bicarakan dengan Stella. Oke Bu, 15 menit lagi aku dan Inur pasti sampai di sana. Aku duduk sambil minum kopi menunggu Jaka. Terlihat Bayu masih bersedih. Lama-lama membuatku tak nyaman. Sebaiknya aku carikan Bayu jodoh. Lagian ia tak malu-maluin amat. Toh ia punya pekerjaan kok. Halo semuanya. Tiba-tiba Jaka dan Inur sudah ada di ruang ini. Jaka, kok nggak kedengaran suara mobilnya? Sambutku dengan sangat ramah. Namun
Bayu dan Stella langsung melototi mereka. Kami sengaja parkir di tepi jalan, Bu, biar dilihat tetangga. Iya, Bu, tadi Mbok Leha liatin kita. Timbal Inur terlihat sangat bangga. Aku terpaksa senyum menanggapi. Sebenarnya, aku tak menyukai Inur semenjak ia meminta uang untuk pengobatan wajahnya. Mobil dari uang menipu, tugas Stella tiba-tiba. Diam, Stella, tegurku. Aku takut Jaka dan Inur menolak permintaanku. Ibu kenapa sih takut kali sama mereka? Baik, pasti ada maunya. Iya, aku setuju dengan Stella. Bayu juga ikut menanggapi. Aku udah bilang gak mau, tapi demi ibu terpaksa aku kesini. Suara Jaka agak lantang. Iya nih, kalau gini pasti kita mikir menyetujui permintaan ibu. Jika terpaksa, sana pergi. Setelah menunjuk ke arah pintu. Diam, teriakku, agar tak berlanjut perdebatan ini. Seketika mereka terdiam. Sekarang ini hanya Jaka dan Inur yang bisa menolong masalahmu. Apa mereka? Mata Stella membulat sempurna. Loh, maksud ibu apa? Bayu juga ikut terkejut. Karena kamu dan Rina akan bercerai, jadi Jaka dan Inur adalah orang tua dari anak Stella. Senyum mengambang terlihat dari bibir Jaka dan Inur. Aku tahu mereka pasti merasa dibutuhkan. Biarlah, yang penting demi uang. Tapi, aku sudah bilang kamu pasti membutuhkan aku, Stella. Makanya bersikap baik, timpal Inur. Oke, jika kalian ingin membantuku silakan. Tapi kami minta 8 juta 1 bulan, kata Inur. Dasar mata duitan. Ia langsung menawar seperti tak menghargai aku mertuanya. Oh, jadi karena uang. Aku tak heran kalian setuju. Stella tersenyum sinis. Terserah, kamu gak mau juga gak apa-apa. Besarkan anak itu dengan cap pelakor. Memalukan. Aku bukan pelakor. Terus apa namanya? Menikahi suami orang. Inur tak mau kalah. Dasar menantu tak tahu diri. Kalau bukan karena Jaka, sudah aku lempar mulutnya dengan sendal. Pergi kamu dari sini. Aku tak butuh bantuanmu. Astaga, Stella dan Inur mulai lagi. Rencanaku bisa kacau dan sumber keuanganku juga bisa hilang. Tidak, aku harus cari cara. Kontrol dirimu, Stella. Apa kamu mau membesarkan bayi itu hingga semua orang tahu? Tidak, aku akan. Jadi tak usah repot carikan orang tua pengganti. Gawat, jika Stella kandungannya, aku akan kehilangan sumber keuangan dan harus menjalani hidup susah lagi dengan buka warung. Sudah untung kami mau, lagian ini lantaran kasihan padamu. Aku gak butuh rasa kasihanmu. Setelah melototi Jaka, buang-buang waktu aja. Ayo Nur, kita pulang. Lalu Jaka membalikkan badan menuju pintu. Tunggu Jaka, kita bisa bicarakan ini. Aku berlari mendekati Jaka, lalu menahan tangannya. Bu, harga diriku sebagai anak paling tua bisa dicoreng ulah dia yang tak menghargai kebaikanku. Kebaikan karena uang. Kamu kira itu kebaikan sebenarnya? Diam, Stella. Tegurku lagi. Jika ibu masih meminta dua manusia ini berhubungan dengan hidupku, maka aku akan kandungan. Baik ibu suka atau tidak. Sampai kapanpun aku tak akan pernah memaafkan mereka. Ya ampun, Stella sangat membenci Inur dan Jaka. Gawat, aku bisa kehilangan sumber keuangan jika Stella masih kuku.
kandungannya. Hanya ada satu jalan lagi, yaitu mencarikan Bayu istri. Oh Tuhan, jangan biarkan aku kehilangan sumber keuanganku. Bersambung.